Oke, sekarang kita masuk pada skala pengukuran, ya. Biasanya skala pengukuran ini kalau kita menggunakan instrumen angket sebagai alat pengumpul data. Nah, perlu kita ketahui bahwa skala pengukuran ya pada penelitian kuantitatif itu macam-macam ya. Dia bermacam-macam ya. Jadi dia bermacam-macam. Dia apa? Ada skala ya. Ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval dan ada skala rasio. Nah, dengan skala-skala ini ya akan maka diperoleh data ya. Jadi kalau misalnya dengan skala-skala ini maka diperoleh data. Data tidak lain sama dengan ini. Kalau skala nominal pasti data nominal yang kita dapatkan. Ya. Kalau dia skala ordinal maka data ordinal yang kita dapatkan. Kalau dia skala interval maka yang kita dapatkan adalah data interval. Kalau dia skala rasio maka data rasio yang kita dapatkan. Nah, sekarang sekarang kita lihat ini. Ya. Skala misalnya kalau kita meneliti tentang sikap ya atau meneliti tentang responden, biasanya skala sikap yang kita mau jaring ya. Maka yang sering kita pakai itu adalah itu skala Likert ya. Ada skala Likert, ada skala Goodman, ada skala rating skala, kemudian ada semantik diferensial. Itu umumnya yang dipakai oleh mahasiswa untuk menjaring data yang sifatnya sikap ya. Kita mau menentukan tentang sikap ya responden terhadap sesuatu misalnya ya. Misalnya kita mau meneliti tentang pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar seorang mahasiswa misalnya atau seorang siswa. Maka bisa kita menggunakan skala Likert, skala Goodman, skala rating ya atau semantik diferensial. Nah, sekarang coba kita lihat yang mana itu skala Likert. Nah, skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap ya atau mengukur pendapat ya. Nih, atau dia mengukur persepsi ya. Jadi karena misalnya kita mengukur sikap, pendapat, persepsi berarti orang kan sebagai unit analisisnya. Kalau misalnya di perbankan ya tentu ada respondennya adalah pegawainya. Berarti unit analisisnya adalah pegawai. Nah, jadi skala Likert itu mempunyai gradasi, ya. Gradasinya dari sangat positif, ya, sampai kepada sangat negatif. Ya, itu skala gradasi ya. Gradasi kalau misalnya kita mau menyusun skala sikap, ya, dengan menggunakan skala Likert. Nah, ini misalnya sangat setuju, ya. Kemudian setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, atau bisa ada juga yang menggunakan selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Ya itu skala yang biasa orang gunakan dalam menyusun angket atau kuesioner. Nah, ini kan sebenarnya ini data-data kualitatif ya. Data kualitatif yang tentunya kalau penelitian kuantitatif, data kualitatif itu pasti kita kuantifikasi dalam bentuk angka-angka. Ya, kalau misalnya dia pernyataannya positif, maka sangat setuju itu adalah poin yang paling tinggi nilainya. Misalnya 5, kita kasih 1 sampai 5 ya. Nah, setuju itu adalah 4.
ragu-ragu 3, ya. Tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1, ya. Tapi kalau dia misalnya pernyataannya negatif, maka sangat setuju itu adalah 1, ya. Kalau dia pernyataannya negatif, karena terkadang misalnya peneliti itu menggunakan dua-duanya, ada pernyataan negatif atau dia pernyataan positif, ya tergantung dari peneliti dalam membuat sebuah pernyataan, ya. Lalu yang berikut adalah, ini. Nah, untuk keperluan analisis kuantitatif, seperti saya katakan tadi, biasanya kita beri scoring, ya, scoring, ya. Dalam pemikiran sekarang ini, kalau angket yang kita gunakan, ya, dengan menjaring data kualitatif yang kemudian kita kuantifikasi. Orang biasa sebut sebagai mix model, ya, mix model. Jadi pendekatannya riset kita itu adalah mix model atau mix method, ya. Ini karena modelnya, ya, data kualitatif yang kemudian kita kuantifikasi, ya, yang kemudian kita kuantifikasi dalam bentuk angka-angka, dan angka-angka inilah nanti yang kita olah dalam misalnya menggunakan SPSS atau menggunakan Liserel atau menggunakan SEM, ya, atau AMOS sebagai alat analisis data. Oke. Nah, ini ya sangat setuju, ya, 5, setuju 4 dan seterusnya sampai sangat tidak setuju, skornya 1. Dan ini nanti kalau penelitian kuantitatif yang mau dipilih mahasiswa kemudian menggunakan jenis survei, penelitiannya pasti menggunakan ini, ya, angket sebagai instrumen kunci, instrumen utama dalam pengumpulan data. Lalu yang berikut adalah ada instrumen penelitian Scaliger, ya. Bisa juga kita buatkan dalam bentuk checklist, ya. Ya, checklist misalnya ini. Jadi misalnya kita buat pernyataan, ya. Misalnya prosedur kerja yang baru itu akan segera diterapkan di perusahaan Anda. Ya. Tentu yang membaca sebagai responden, ya, sebagai import, ya, responden penelitian kita, ya tergantung dia mana sangat setuju, ya. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Kalau misalnya betul-betul terjadi pada perusahaannya itu, mungkin dia pilih antara sangat setuju atau setuju. Atau kalau misalnya dia sama-sama, ya, antara ya dan tidak, mungkin dia pilih ragu-ragu. Atau sama sekali misalnya dia tidak terjadi pada perusahaannya, ya, maka dia mungkin tidak setuju. Atau sama sekali tidak terpikirkan, ya, atau tidak ada kejadian seperti itu misalnya di perusahaannya, maka mungkin dia sangat tidak setuju. Jadi jawabannya paling tidak dia berada pada 2 ranah ini, tidak setuju atau sangat tidak setuju, ya. Nah, tadi itu di awal kita katakan di slide sebelumnya itu sangat setuju 5, 4, 2. Ini kalau misalnya pernyataannya positif, ya, ini namanya pernyataan positif. Kalau dia negatif maka tidak setuju itu adalah scoringnya adalah 5, ya. Nah, kemudian dengan teknik pengumpulan data angket, maka instrumen tersebut misalnya diberikan kepada 100 orang karyawan yang diambil secara random, ya. Nah, dari 100 orang pegawai setelah dilakukan analisis misalnya, ya, ini. Misalnya ini. Ya, 100 orang. Ternyata bahwa setelah kita mengedarkan angket kepada 100 orang pegawai itu, maka setelah kita olah itu, maka ternyata ada 25 orang yang menjawab sangat setuju. Ya, 40 orang yang menjawab setuju, 5 orang yang menjawab ragu-ragu, 20 orang menjawab tidak setuju,
dan 10 orang menjawab sangat tidak setuju. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Ya, nah misalnya berdasarkan data tersebut, ya, misalnya ini ya, 65 orang atau 40 tambah 25 ini, ya, atau 65% karyawan menjawab setuju, ya, dan sangat setuju dan sangat setuju. Nah, jadi kesimpulannya mayoritas karyawan setuju dengan adanya metode kerja baru, ya. Jadi dengan metode kerja baru, ya. Nah, lalu, nah data interval tersebut juga dapat dianalisis, ya, dengan menghitung rata-rata jawaban menurut scoring jawabannya. Ya, misalnya tadi 25 orang menjawab sangat setuju. 40 orang yang menjawab setuju, ya. 40 orang yang menjawab setuju. Ini bukan SS ini. Kemudian 5 orang yang menjawab ragu-ragu. Ya, 20 orang yang menjawab tidak setuju. 10 orang yang menjawab sangat tidak setuju. Maka karena jawaban tertinggi adalah 5, maka 25 kali 5. Berarti dia 125. Ya. 125. 40 kali 4 karena setuju. Berarti 160. Ini kali 3, 5 orang yang menjawab 3, ragu berarti poinnya 3, 15. 20 orang yang menjawab tidak setuju, scoringnya 2. 2 kali 20 berarti 20. Nah, sangat tidak setuju 10 orang. Jadi 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi totalnya ini adalah 350. Nah, jadi 350, ya. Nah, jumlah skor idealnya sebenarnya kriteriumnya itu adalah 5 kali 100. 100 itu tadi adalah 100 responden. Jawaban tertinggi adalah 5. Maka jawaban tertingginya adalah 500. Bukan 2,1 juta. Jadi poin tertingginya sebenarnya itu adalah 500. Ya, seandainya 100 orang itu menjawab semua sangat setuju. Ya. Kalau dia menjawab semua setuju berarti dia 500 poin. Nah, sementara yang realitasnya adalah 350. Nah, sekarang jumlah skor yang diperoleh dari penelitian, ya, yang data yang kita ambil itu 350. Jadi berdasarkan data itu, maka tingkat persetujuan terhadap metode baru kerja, ya, atau terhadap metode kerja baru itu adalah 350 kali bagi 500 dikali 100%. Berarti dia 70%, ya, dari 100%. Jadi kita ketahui bahwa ternyata yang setuju itu hanya sekitar 70%, ya. Itu apa namanya? Salah satu metode untuk mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan jawaban responden yang kita teliti, ya. Nah, secara kontinu misalnya dapat digambarkan sebagai berikut, ya. Ini tadi data-data yang kita jaring, kira-kira modelnya seperti ini, ya. Nah, 70% itu berada di sini, yang setuju. Ya. Jadi 350 berada di sini, 400, 500 ini ya sebenarnya yang diharapkan itu, ya. Diharapkan. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden, maka rata-rata 350 terletak pada daerah setuju. Ini daerah setuju, ini tidak setuju. Ya, 300 ini dia berada setuju, ya. Nah, misalnya contoh lainnya, contoh dalam bentuk pilihan ganda, ya.
Misalnya, berilah salah satu jawaban terhadap pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat Anda dengan cara memberi lingkaran ya pada nomor jawaban yang tersedia. Ada juga mode seperti ini ya. Ada juga mode seperti ini yang orang bikin atau orang buat kuesioner. Modelnya seperti ini, pilihan ganda ya. Misalnya prosedur kerja yang baru itu akan segera diterapkan di perusahaan Anda. Ya, sangat setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Yang tadi itu misalnya model dalam bentuk tabel ya, tinggal di checklist. Ini model pilihan ganda. Nah, dua model ini tergantung si peneliti yang mana mau dibuat. Yang jelas posisinya sama semua. Ya. Nah, itu kalau misalnya menggunakan skala Likert ya. Nah, sekarang bagaimana kalau skala lain? Misalnya skala Goodman ya. Nah, skala Goodman itu skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas. Ya. Yaitu iya atau tidak. Jawabannya sangat tegas. Jadi hitam putih dia, ya. Atau benar salah. Ataukah pernah atau tidak pernah. Ataukah dia positif atau negatif. Jadi hanya ada dua pilihan jawaban yang disediakan. Itulah skala Goodman, ya. Nah, data yang diperoleh dapat berupa data interval, ya. Bisa juga dalam bentuk rasio dikotomi, ya. Nah, dua alternatif yang dipilih, ya. A atau B. Jadi dia sangat tegas ya, sangat tegas. Hitam putih dia. Berbeda dengan skala Likert tadi yang di pertama yang kita bahas secara bersama. Nah, misalnya gini. Penelitian kita misalnya mau menggunakan skala Goodman, ya. Nah, ini dilakukan kalau kita mau mendapatkan jawaban yang tegas, tidak abu-abu, ya. Ya. Jawaban yang tegas. Nah, misalnya, bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjabat pimpinan di Anda? Ya, mungkin dia setuju atau tidak setuju. Jadi tidak ada pilihan lain. Kalau dia setuju atau dia tidak setuju, ya, dia sangat tegas. Atau misalnya pernahkah pimpinan jadi skala Goodman itu dia sangat tegas ya, sangat tegas. Jadi skala Goodman juga bisa dibuat dalam bentuk pilihan ganda juga ya, A, B ya atau tidak. Ya. Nah. Juga dapat dibuat dalam bentuk checklist ya, tergantung dari kita. Ya, jawaban dapat dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Ya, 1 dan 0. Misalnya, untuk jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0 ya, 0 dan 1. Jadi analisisnya dilakukan seperti skala Likert yang tadi yang saya kemukakan. Ya. Jadi dia sama dengan skala Likert. Nah, pernyataan yang berkenaan dengan fakta benda bukan termasuk dalam skala pengukuran interval. Dikotom ya. Ingat itu, pernyataan yang berkenaan dengan fakta benda ya bukan termasuk dengan skala pengukuran interval di dikotomi ya. Misalnya, apakah tempat kerja Anda dekat jalan protokol? Ya, tidak. Anda punya ijazah sarjana? Tidak. Ya, atau punya ya. Nah,
Itu perlu juga kita perhatikan ya. Lalu yang berikut ada misalnya semantik diferensial, ya. Ada semantik diferensial. Nah, skala ini itu berbentuk diferensial sebenarnya, ya. Itu dikembangkan oleh Osgood. Ya, skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, ya. Hanya bentuknya tidak pilihan ganda. Jadi dia tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis yang bersifat kontinum. Ya, yang jawabannya sangat positif, ya, terletak di bagian kanan, ya garis, ya, dan jawaban sangat negatifnya terletak di bagian kiri garis, ya, atau sebaliknya. Jadi tergantung peneliti menempatkannya. Ya. Jadi semantik diferensial yang tergantung peneliti di mana diletakkan, ya, positif, jawaban positif dan jawaban negatif, ya, apakah kiri atau kanan. Ya. Modelnya seperti ini, ya. Apa namanya? Mahasiswa jarang menggunakan metode seperti ini. Ya. Masuk dalam kamar, nak. Masuk di kamar. Terus jalan sih. Jadi modelnya seperti ini, ya. Kalau misalnya mau menggunakan semantik diferensial, ya, ini tadi posisinya misalnya beri nilai gaya kepemimpinan manajer Anda. Jadi kalau misalnya kita mau menilai sesuatu, misalnya pimpinan yang kita nilai tentang gaya kepemimpinannya, bisa kita menggunakan semantik diferensial, ya. Jadi yang paling kiri itu misalnya negatif, ya. Paling yang kiri, ya, yang kiri positif, negatif, ya. Nah, seperti ini. Misalnya masalah gaya kepemimpinan, ya. Kita mau lihat apakah dia bersahabat, ya. Nah, kalau misalnya jawaban tertingginya adalah 5. Kalau kita ragu antara bersahabat dan tidak bersahabat, mungkin kita pilih 3. Atau dia misalnya tidak bersahabat, kita pilih 1. Ya. Atau misalnya pemimpin saya tepat janji, mungkin kita ragu-ragu karena dia kadang tepat, kadang juga tidak. Kita kasih skor 3. Atau sering lupa janji, ya. Atau misalnya bersaudara atau memusuhi, ya, atau memberi pujian, ya, atau mencela. Jadi ini jawaban positif, ya, memberi pujian, mencela, mempercayai, mendominasi, ya. Itu jawaban-jawaban yang bisa kita
yang bisa kita gunakan ya. Nah, responden dapat memberi jawaban pada rentan jawaban yang positif ya sampai dengan negatif. Nah, hal ini tergantung pada persepsi responden kepada yang dinilai. Oke. Responden yang Responden yang memberi penilaian dengan angka 5 berarti mempersepsi respon terhadap pimpinan sangat positif. Ya. Sedangkan bila memberi jawaban pada angka 3 berarti dia netral. Nah, dan bila memberi jawaban pada angka 1 maka persepsi responden terhadap pemimpinnya sangat negatif. Ya. Itu model kalau kita menggunakan semantik diferensial. Nah, sekarang coba kita lihat yang pakai rating skala, ya skala rating ya, skala ranking ya. Misalnya dari ketiga skala, ya pengurang seperti yang dikemukakan ini di atas, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif, ya, yang kemudian dikuantifikasi, ya karena kita mau menggunakan rumus-rumus statistik dalam analisis data kita. Maka mau tidak mau data kualitatif yang kita jaring itu ya kita kuantifikasi dalam bentuk angka-angka. Karena statistik tidak bisa mengolah data-data yang bersifat kualitatif. Ya. Nah, biasanya orang menyebutnya kalau misalnya modelnya seperti ini, data kualitatif yang kita jaring, yang kemudian kuantifikasi itu namanya model mix model ya, mix model. Nah, kalau misalnya skala rating, ya, nah skala data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif, berbeda ya. Jadi dia angka-angka yang kita dapatkan di situ. Jadi angkanya apa namanya? Ya, jadi dia justru kebalikan dari yang 3 sebelumnya itu. Data kualitatif yang kita jaring, kemudian kita kuantifikasi. Kalau dia skala rating justru data kuantitatif yang terjaring, yang kemudian kita kualitatifkan. Ya, nah ini misalnya ini ya. Seberapa baik data ruang yang ada di perpustakaan, ya, misalnya yang ada di perpustakaan kampus, ya. Berilah jawaban dengan angka 4, 3, 2, 1. Ya. Mungkin misalnya bila tata ruangnya itu tidak sangat baik, ya. Bila tata ruangnya cukup baik atau bila tata ruangnya kurang baik, ya. Atau bila tata ruangnya sangat tidak baik, ya. Jadi kita bisa berikan pilihan angka-angka, ya. Nah, itu model kalau misalnya dia skala rating, ya. Nah, jadi bisa juga misalnya modelnya seperti ini, ya. Misalnya penataan, ya, meja kerja sehingga harus kerja menjadi pendek 4, 3, 2, 1. Ya, interval jawaban, ya, yang kita pilih, ya. Misalnya pencahayaan alam tiap ruangan bagaimana, ya. Pencahayaan buatan atau listrik tiap ruangan atau ruang sesuai dengan kebutuhan, ya. Warna lantai sehingga tidak menimbulkan pantulan cahaya yang dapat mengganggu pegawai, ya. Sirkulasi udara setiap ruangan bagaimana, ya. Kalau misalnya keserasian warna alat kantor bagaimana, ya. Ya, itu model-model yang bisa kita pakai dalam membuat skala rating, ya. Ini jarang dipakai oleh mahasiswa, ya, walaupun misalnya boleh kita lakukan tapi itu tidak, dia lebih banyak menggunakan skala Likert, ya, karena mungkin yang dibaca skripsi yang dibaca itu kebanyakan menggunakan itu, ya. Nah, ini
Nah, bila instrumen tersebut digunakan sebagai angket dan diberikan kepada 30 responden, maka sebelum dianalisis data dapat ditabulasikan, ya, seperti pada tabel 6, mana tabel 61. Mungkin tidak ya. Ya. Nah, kemudian jumlah skor kriterium bila setiap butir mendapat skor tertinggi, ini kan 4 kali 10 kali 30, berarti 1.200. Ya. Nah, untuk ini skor tertinggi tiap butir 4. Ya, jumlah butir 10. Ya, tadi ya. Ini jumlah butir misalnya 10 ya. Ini. Jadi 410 kali 30 orang. Jadi skor tertingginya adalah 1.200. Ya. Nah, jumlah skor hasil pengumpulan data misalnya 818. Dengan demikian kualitas tata ruang kantor lembaga A menurut persepsi 30 responden itu adalah 818 dibagi 1.200 berarti 68% dari kriteria yang ditetapkan. Hal ini secara kontinu dapat dikategorikan sebagai berikut. Ini ya. Ini. Dia antara kurang baik dengan cukup baik. Ya. Jadi dia sedikit, dia lebih mendekati cukup baik, ya. Atau dia 68%. Nah, nilai 818 ini termasuk dalam kategori interval kurang baik. Ya, kurang baik, antara kurang baik dengan cukup baik. Ya. Nah, tetapi lebih mendekati cukup baik. Ya. Ya, mungkin kalau kita simpulkan dia cukup baik, ya. Nah, contoh 2 misalnya ini. Seberapa tinggi pengetahuan Anda terhadap mata pelajaran, ya, sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan, dan latihan. Arti setiap angka adalah sebagai berikut. 0 bila sama sekali belum tahu, ya. Nah, 1 itu telah mengetahui sampai dengan 25%. Ya. 2 telah mengetahui sampai dengan 50%. 3 telah mengetahui sampai dengan 75%. 4 telah mengetahui 100% atau semuanya. Ya. Itu contoh kedua. Nah, ini juga misalnya mulai seperti ini juga bisa kita lakukan. Mohon dijawab dengan cara melingkari nomor sebelum dan sesudah latihan. Ya, kalau misalnya kita mau meneliti ya tentang penguasaan materi lah misalnya, penguasaan materi dalam satu perkuliahan ya, atau dalam satu pelatihan ya. Nah, pengetahuan sebelum mengikuti diklat bagaimana ya? Misalnya mata pelajaran komunikasi ya. Nah, pengetahuan sesudah mengikuti diklat bagaimana? Ya dia nanti tinggal lingkari saja. Nah, tata ruang bagaimana ya? Sebelum. Jadi nanti kalau misalnya mau meneliti tentang perbedaan pengetahuan seseorang atau seorang pegawai sebelum dan sesudah dilatih, ya sebaiknya kita bisa menggunakan seperti ini. Ya, skala rating ya. Nah, dengan dapat diketahuinya pengetahuan sebelum dan sesudah mengikuti diklat, maka pengaruh pendidikan dan latihan dalam menambah pengetahuan para pegawai mengikuti diklat dapat dikenali. Ya. Nah, data dari pengukuran sikap dengan skala sikap ya adalah berbentuk interval, data interval ya, antara 0 sampai dengan 4. Demikian juga dalam pengukuran tata ruang, tetapi data hasil dari pengukuran penambahan pengetahuan seperti ya tersusun di ini ya. Ini menghasilkan data rasio sebenarnya, membandingkan sebelum dan sesudah. Itu pasti kalau membandingkan itu pasti datanya rasio. Ya. Nah,
Kalau misalnya kita mau menjaring tentang data nominal, biasanya kan modelnya seperti ini. Nah, instrumen untuk menjaring data nominal misalnya, berapa jumlah pegawai di tempat Anda bekerja? Ya, kasih titik-titik. Nanti misalnya responden yang mengisi. Itu pasti data nominal. Ya. Nah, berapakah orang yang dapat berbahasa Belanda? Ya, security orang. Berapakah orang pemimpin yang Anda sukai? Ya. Berapa jumlah komputer yang dapat digunakan di lembaga Anda? Ya. Dari mana Anda mengetahui tata kerja yang baru? Ya, itu namanya data nominal ya. Langsung dituliskan nilai nominalnya, ya. Nah, ini juga contoh instrumen untuk menjaring data ordinal. Ya. Nah, misalnya berilah ranking terhadap 10 pegawai di bidang pelayanan rumah sakit ya. Atau misalnya perbankan misalnya ya, pegawai bank ya. Nah, ranking terhadap 10 pegawai di bidang pelayanan rumah sakit. Kita kasih ranking. Ya, pegawai A, B, C sampai J ya. Misalnya dikasih ranking 1. Ya. Itu pasti data ordinal, ya. Misalnya pegawai adalah yang paling baik kinerjanya, ya. Maka pegawai tersebut diberi ranking 1. Ya. Yang berikut ya, validasi ya. Validasi dan reliabilitas instrumen. Ini penting. Ya, ini penting sekali mahasiswa harus tahu karena sebelum kita mengolah data itu terlebih dahulu diadakan uji validitas dan reliabilitas. Ya. Nah, ilustrasi untuk membedakan validitas dengan reliabilitas, ya, instrumen yang reliable, ya, ini instrumen yang reliable itu belum tentu valid. Ya. Belum tentu valid. Jadi misalnya meteran yang putus di bagian ujungnya, ya misalnya meter yang putus ya, bila digunakan berkali-kali akan menghasilkan data yang sama. Jadi data yang sama berarti dia reliable kan? Tetapi tidak valid, selalu tidak valid. Kenapa? Yang seharusnya meteran itu 1 meter kan? Misalnya kita menggunakan meteran ini. 1 meter itu adalah 100 cm. Ya. Tapi meteran itu tidak cukup 100 cm. Ya mungkin dia 95, tak potong 5 cm. Ya. Nah, maka kalau misalnya kita gunakan berulang-ulang itu namanya reliable, tetapi tidak valid karena tidak sampai 100 cm. Ya. Itu sebenarnya substansi apa namanya
Ya, jadi apa angket ya dengan menggunakan skala Likert, diferensial skala atau rating skala ya atau semantik ya. Itu kita uji lagi reliabilitasnya dan validitasnya ya. Di hal ini terjadi karena instrumen meteran tersebut sudah rusak atau tak terpotong misalnya 5 cm ya. Ya. Nah, ini kira-kira apa ya? Kalau kita misalnya mau uji validitas ya instrumen ya. Ya, instrumen yang baik ya, misalnya palit ya mengukur apa yang hendak diukur ketepatannya, validitasnya internal, ada validitas eksternal ya. Kalau dia internal, berarti ada namanya kontrak ya, kontrak validity ya, disusun berdasarkan teori yang relevan. Kalau misalnya dia content validity disusun ya berdasarkan apa rancangan program telah ada ya yang telah ada ya. Nah, misalnya ujinya apa? Uji validitasnya dengan membandingkan program yang ada dan konsultasi ahli. Kalau dia misalnya kontrak validity ya, itu uji validitasnya dengan konsultasi ahli ya. Kalau misalnya validitas eksternal empiris itu disusun berdasarkan fakta empiris ya yang telah terbukti. Uji validitasnya apa? Membandingkan dengan standar yang telah ada, dilanjutkan dengan analisis faktor. Ini menggunakan statistik ya. Ada kalau reliable ya, reliabilitasnya adalah digunakan untuk mengukur berkali-kali ya, menghasilkan data yang sama ya, atau dia konsisten ya. Jadi misalnya gini, kita edarkan angket itu, kemudian kita ambil, kita olah, kemudian setelah itu kita edarkan lagi. Kalau dia jawabannya sama, berarti dia valid. Ya, dia reliable, jadi konsisten. Ya. Lalu reliable itu ada bermacam-macam juga. Ya, kalau dia eksternal, ya. Kalau dia eksternal, pertama ya, dia termasuk stability, ya, ekuivalen. Ada gabungan antara stability dan ekuivalen. Nah, retestnya adalah kelompok yang sama, waktu yang berbeda, ya. Jadi kelompok yang sama, waktunya yang berbeda. Ya, dianalisis dengan korelasi setelah diuji coba, ya. Kalau ekuivalen ini, ya tes beda ya, tetapi ekuivalen dicobakan, ya dalam waktu yang sama. Nah ini kira-kira kalau misalnya pengujian validasi dengan validitas instrumen, pengujian validitas instrumen, pengujian validitas konstrak, ya, validitas isi, validitas eksternal, ya, dan seterusnya. Saya sudah dibahas ini. Nah ini kira-kira metode ya, metode
yang bisa kita hitung ya. Ini misalnya harus kita praktek ya. Praktek menentukan validitas ya instrumen ya. Saya rasa itu ya materi kita. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan ya. Habis kan ya? Ini absennya, tolong diisi absen ini ya. Iya, Pak. Itu absen saya kirim, tolong diisi. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Iya, Pak. Tugas ya pengganti meet, sebenarnya kita sudah meet ini. Saya minta menyusun latar belakang penelitian. Ya, jadi Anda mencari menentukan tema apa yang mau diteliti, kemudian apa permasalahannya, ya, kemudian tentukan jadi tentukan tema apa yang mau diteliti, kemudian apa permasalahannya, ya, kemudian buat latar belakangnya, ya. Latar belakang itu terdiri dari satu latar belakang satu ya, pendahuluan ya, bab 1 pendahuluan, baru latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian ya itu saja, sampai manfaat saja, ya. Itu pengganti meet. Jadi minggu depan kalau bisa di store ya, waktunya saya kasih 1 minggu ya untuk menyusun itu. Kemudian nantinya dikumpul melalui ketua tingkatnya, ya. Bisa Iya, di Pak. bisa. Iya, bisa, Pak. Iya, Pak, bisa. Jadi itu ya tugasnya, buat pendahuluan riset yang terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan, kemudian manfaat ya atau kegunaan penelitian. Itu saja ya. Silakan diisi ya.
Ada pertanyaan? Enggak ada? Tugas sudah tahu? Salah ya. Tolong di absen diisi ya. Sudah, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, tugas sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan. Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Oke? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.